Halo, saya Van Fundi Darmawan dari Marketing Komunikasi Produk Anak Mizan Publishing Group. Pada dasarnya semua anak-anak itu suka membaca. Jadi kalau ayah bunda semua di rumah membawakan satu buku baru misalnya ke rumah untuk hadiah putra-putrinya, mereka pasti akan antusias membaca. Nah, hanya masalahnya ketika dalam konteks makro secara keseluruhan, anak-anak Indonesia di beberapa penelitian atau asesmen yang dilakukan secara internasional masih memiliki tingkat literasi yang rendah. Tingkat literasi itu bisa diukur dari bagaimana pemahaman dia ketika membaca teks, bagaimana kemampuan dia dalam merangkai kata-kata secara lisan maupun tulisan. Itu masih belum berada di peringkat yang ideal dibandingkan negara-negara tetangga terdekat kita lainnya, sehingga itu masih menjadi pekerjaan rumah kita semua untuk meningkatkan kecerdasan literasi anak-anak. Orang tua di Indonesia salah kendalanya adalah ketika kita melakukan survei dan mengamati berbagai media, apa sih kendalanya sebenarnya yang dialami oleh orang tua dan ekspektasi mereka terhadap anak-anak. Yang paling banyak dikeluhkan adalah orang tua mengeluhkan masalah attitude di sana. Jadi banyak orang tua yang ekspektasinya adalah, saya pengen anak saya pokoknya baik deh, bisa mandiri, lalu dia bisa, ada yang juga ingin belajar membaca lebih cepat dibandingkan usia-usia pada perkembangannya gitu. Anak usia 3 tahun sudah bisa belajar membaca, usia 5 tahun sudah menguasai 2 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Dan itu merupakan satu kendala tersendiri ketika orang tua tidak memiliki wawasan tentang apa sih yang bisa membantu kami, siapa yang bisa membantu kami, atau kami harus bicara ke siapa agar anak-anak bisa mendapatkan wawasan dan pendidikan sesuai dengan ekspektasi mereka dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan lingkungan sekitar mereka gitu. Jadi harus ada partner, ada mitra yang bisa diajak oleh orang tua, misalnya penyelenggara seminar pendidikan, lalu media-media buku, penyedia konten digital yang isinya tentang pendidikan anak-anak, dan masih banyak mitra-mitra yang bisa dijadikan partner oleh para orang tua. Literasi tentunya sangat memegang peranan penting karena di fase-fase pendidikan awal usia anak-anak itu mereka ada beberapa fase. Pertama, usia 0 sampai 3 tahun itu kan mengenal kosakata ya, mengenal kosakata, apa yang diajarkan atau apa yang dia dengar itu akan diikuti oleh anak-anak. Lalu fase berikutnya bagaimana dia merangkaikan kata-kata. Kosakata itu dikumpulkan sehingga membentuk kalimat-kalimat yang terstruktur dan mudah difahami. Lalu di tahapan selanjutnya setelah kosakata dipenuhi, lalu mereka harus mengeksplorasi pengetahuan-pengetahuan berdasarkan apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, agar memahami pengetahuan-pengetahuan itu. Literasi berada di mana? Literasi itu adalah kecerdasan yang harus dimiliki oleh anak-anak ketika membaca teks atau mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh orang tuanya, sehingga sangat penting tuh ayah bunda sekalian untuk membacakan cerita kepada anak-anak sebelum tidur misalnya, atau ketika berkumpul bersama keluarga di ruang tamu hari Sabtu Minggu, dibacakan buku lalu dikenalkan beberapa kosakata. Di sanalah kecerdasan literasi diperlukan, sehingga pada nantinya mereka akan memiliki kecakapan dalam merumuskan kalimat, menulis, dan lisan. Karena kita harus sadari dulu bahwa rumah itu adalah sekolah pertamanya anak-anak. Mereka tumbuh di sana dan gurunya adalah ayah bunda sekalian. Jadi apa yang diucapkan, apa yang diajarkan itu adalah menjadi pelajaran pertama buat putra-putrinya. Nah, peran orang tua tentunya harus menyediakan berbagai media pembelajaran. Pembelajaran itu tidak hanya sekarang ini kan ada berbagai media, ada media digital, ada buku cerita yang menarik, ada juga
halaman atau yang dijadikan sebagai media pembelajaran, mengenalkan pepohonan, mengenalkan bunga, lalu hewan peliharaan, itu adalah media belajar juga. Dan orang tua adalah benar-benar guru pertama anak-anak, karena anak-anak akan menghabiskan banyak waktunya di rumah dan ayah bunda sekalian adalah gurunya. Dalam perkembangannya, industri-industri yang mendukung pendidikan tentu saja inginnya berperan serta dalam peningkatan kecerdasan putra-putrinya. Nah, salah satunya media atau industri penerbitan buku. Jadi di mana penerbitan buku ini berdedikasi untuk membantu ayah bunda semua dalam tadi kecerdasan-kecerdasan linguistik, kecerdasan literasinya, pemahaman tentang kosakata, lalu bagaimana dia mengeksplorasi pengetahuan, bagaimana value-value atau nilai-nilai moral diajarkan melalui cerita. Nah, itu adalah salah satu peran dari industri perbukuan. Dan pada saat ini akan diselenggarakan pameran buku terbesar di Surabaya, Big Bad Wolf, yang akan diselenggarakan di Jatim Expo mulai tanggal 9 sampai tanggal 18 Juli. Jadi di sana banyak pilihan bacaan-bacaan yang bisa berperan serta dalam meningkatkan kecerdasan literasi putra-putrinya, mengembangkan atau menambah pengetahuan putra-putrinya. Dan untuk yang berusia remaja juga banyak cerita-cerita fiksi yang ditulis oleh rekan-rekan seusianya yang barangkali ada putra-putrinya yang sudah beranjak remaja, wah kayaknya profesi penulis ini asik deh, profesi jadi komikus itu keren sekali gitu. Nah, industri penerbitan itu berperan di sana. Dan pada saat ini pameran Big Bad Wolf adalah salah satu media wisata literasi bagi ayah bunda sekeluarga. Halo arek-arek Surabaya, jangan lupa datang ke pameran buku Big Bad Wolf yang akan diselenggarakan mulai 9 sampai 18 Juli di Jatim Expo. Banyak buku-buku anak dan keluarga berkualitas yang dihadirkan di acara ini. Tante nih yo.